Maksudnya jadi Kak Fitri tuh sekuat itu, terus kok ngebantu aku setulus ini gitu ya. Aku nggak tahu, bingung gitu maksudnya untuk membalasnya kayak gimana gitu. Boro-boro apa namanya ngemarkusin apa bener-bener ngebantu moral aku loh. Dari mulai nangis, dari mulai apa udah kamu harus kuat bikin laporan, termasuk dokter Janet itu kan aku mikir-mikir kalau itu mau bikin laporan itu. Sebagai tim pengacara tambahan menggantikan Fahmi Bahmid yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pengacara Nikita Mirzani bernama Sindu Perajin bikin para jaksa penuntut umum terkejut oleh keganasan memberikan pendapatnya dalam berdebat di ruang sidang. Selain publik dibuat salah fokus dengan pesona Sindu Parajin, kemunculan pengacara ini menjadi sorotan ketika dirinya tak kalah lugas dan ganas saat berdebat dengan JPU Indah Putri Manurung. Pemilik nama lengkap Sri Sinduwati ini rupanya bukan orang baru berkecimpung di dunia hukum. Sindu Parajin selalu berdiri di belakang Prabowo Subianto bersama pengacara ternama lainnya seperti Otto Hasibuan dan Hotman Paris Hutapea. Bahkan jajaran advokat Lampung juga memberikan pembelaan penuh terhadap Nikita Mirzani dengan menyatukan barisan. Oke, selamat sore buat Mbak NM dan para pendukung di Indonesia. Saya wakil daripada teman-teman daripada jajaran pengacara Lampung ini mendukung penuh untuk berjalannya persidangan dan tidak ada lagi oknum-oknum yang mencoba untuk mengkriminalisasi, dan juga kita tetap utamakan adab, etika dan moral. Dan jangan lupa kami di sini mendukung Mbak NM. Kemarin si Gosong udah keluarin statement tentang Nikita Mirzani, yang katanya Nikita Mirzani akan divonis 10 tahun penjara. Dan si Gosong bilang semuanya udah dikondisikan. Kok bisa si Gosong tahu? Si Gosong kan udah pernah jadi didikan si tua Bangka. Tapi kalau memang betul kejadian, aku pasti pensiun main medsos. Kalian pegang kata-kata aku ya. Maksudnya jadi Kak Fitri tuh sekuat itu, terus kok ngebantu aku setulus ini gitu ya. Aku nggak tahu, bingung gitu maksudnya untuk membalasnya kayak gimana gitu. Boro-boro apa namanya ngemarkusin apa bener-bener ngebantu moral aku loh. Dari mulai nangis, dari mulai apa udah kamu harus kuat bikin laporan, termasuk dokter Janet itu kan aku mikir-mikir kalau itu mau bikin laporan itu. Aku potong dulu Ujang, dokter. Yang mafia skincare itu ya si Samira lah yang mau review dibayar. Kenapa harus kamu yang mafia skincare? Nggak ada itu. Nah, lagi Seolah-olah terus juga aku produk mafia skincare kayak sedih aja gitu. Terus gini dok, sama satu lagi, produk yang tidak sesuai dengan isi kandungannya. Ayo, produknya siapa? Ayo, Samira Bopeng. Ayo. Ayo, produknya siapa? Ayo. Ini dipantau sama Kita di nomor M. Kalau misalkan dokter, kita overclaim nih, misalkan nih overclaim ya, izin dokter Janet nih kalau salah koreksi. Kalau yang namanya overclaim tuh misalkan nih ada ingredient, ada produk, terus ingredientsnya dicantumkan di dalam packaging dengan Mambel, Duta, Erilor, Striker nonton ini semua. Waduh. Biarin. Nih. Sebentar. Justru gini bang, bentar. Ini gue salam ya dari gua. Kalian semua yang lagi nonton sekarang, pasang kuping lu baik-baik semua. Lu dengerin komal gua. Bentar nih, aku izin ya, mumpung lagi ditonton, aku cuman mau ngulang pertanyaanku tadi. Dokter Mufid pegang salinan berita acara dari BPOM yang menyatakan bahwa glowing booster cell itu adalah treatment kan dok? Iya megang. Tuh, udah ya, semuanya dengar bahwa glowing booster cell itu adalah treatment. Dan itu ada tercantum dalam berita acara yang dikeluarkan oleh BPOM. Dan salinannya udah dipegang sama dokter Mufid. Tapi boleh nggak sih kita izin dok, kita kan saya punya foto yang kemarin di Instagram tuh, biar gue perbesar di sini, biar kita bedah apa sebenarnya tulisan di dalam Badan POM itu, mau nggak? Gak usah lah bang, biarin aja.
Mereka ini biar kagak, soalnya gini dok, Ya, Bang. mereka nggak tahu bahwa yang disampaikan soal masalah produk glowing booster cell itu dari pihak Badan POM sendiri tidak menampilkan produknya. Berarti itu bukan produk, dia tuh salah tuh tulisnya. Oh, iya, tapi kan tadi sudah dibilang Dr. Mufid. Dr. Mufid pegang berita acara dari BPOM, ya salinannya, yang menyatakan memang glowing booster cell itu adalah treatment. Itu BPOM sendiri yang ngomong. Apa jawabannya ini? Mahasiswa banyak loh di sini. Jadi kan aku bilang ke Kak Fitri, kalau kira-kira kalau misalkan udah selesai, aku pengen silaturahmi sama teman-teman yang suka komal-komal ini, kira-kira mereka pada berkenan nggak ya, kata Kak Fitri. Ntar aku ajak gitu. Tapi aku belum cerita ke suami aku, makanya tadi bingung. Karena ini pembicaraan mak-mak biasa. Ya. Nah, jawabannya pasti boleh. Kita sangat terbuka buat semuanya, apalagi buat ininya Mr. Z. Mahasiswa. Insya Allah dok, insya Allah. Ya, siap. Luncur nggak pakai rem. Iya, ngepot dong. Semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Makasih Dokter Reza. Selamat istirahat dokter. Ketuanya Orintur, silakan dikoordinir mahasiswa untuk pengajian ya, bukan untuk ngapa-ngapain, untuk ngaji. Nanti sempat pula kita digoreng-goreng nanti, udah datang donaturnya, udah datang komal-komal, mereka diajak mau pembayaran, nanti kita pula ya kan begitu. Biarin aja, Pak, biar makin panas. Suka-suka mereka mau apa juga nggak ngaruh. Pidana maupun perdata. Nah, nanti yang menentukan dan menyikapi itu adalah majelis hakim ya. Nah, kemudian itu sudah diumumkan juga oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa telah terdaftar gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirjani yang diajukan oleh kuasa hukumnya. Kalau tidak salah dia menggugat 114 miliar dan memohon nanti akan dilakukan sita aset-aset daripada Dr. Reza Gladys. Itu sah-sah saja karena memang saya melihat kerugian atau mungkin ada kerjasama ya dulu antara Nikita dengan Dr. Reza sehingga ada mengalir uang 4 miliar. Nah ini kan nggak mungkin kalau suap menyuap itu sampai 4 miliar itu saya nggak masuk akal itu. Iya kan? Kok mau Dr. Reza Gladys memberikan uang 4 miliar? Ada apa? Kan tentu kalau menurut saya ada kerjasama yang dahulunya mungkin mereka ini pecah kongsi katakanlah ya kan menurut saya ini sehingga antara pihak satu dengan pihak yang lain ini keberatan dengan terjadinya ini. Nah atau memang dulu mereka ini ada kontrak baik itu secara tertulis maupun lisan. Tolong ya di-endorse ataupun tolong ya dipublikasikan barang saya, produk saya, begitu mungkin ya, kita tidak melihat. Nah, Wan Prestasi ini boleh-boleh saja, baik itu mungkin dulu kontraknya yang tidak diselesaikan oleh Dr. Reza, ya kan, atau memang terlalu lama si Nikita Mirjani ini ditahan, ya kan, sampai 8 bulan kalau nggak salah, ya kan, karena pidana ini paling tidak ya, itu 6 bulan sudah putus maksimal. 6 bulan. Jadi kalau ini 8 bulan, ini ada apa? Ini perlu patut hakim atau pengawas Mahkamah Agung itu memeriksa hakim yang menyidangkan ini. Gitu. Kenapa lama ini dipimpin sidangnya? Walaupun saksi terlalu banyak, saksi banyak kan bisa dipilah mana saksi kira-kira yang harus berbobot untuk dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau secara maraton. Artinya jangannya sidangnya seminggu sekali, tapi kan bisa kalau pidananya seminggu 2 kali juga bisa, seminggu 3 kali juga boleh. Kemarin waktu kita sidang dengan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu sampai maraton juga yang dilakukan oleh hakim, tapi akhirnya putusan ini ditunda dikarenakan ada demo kemarin, jadi mungkin hakim tidak nyaman. Itu boleh-boleh saja. Nah, jadi mungkin Nikita Mirjani ini melakukan gugatan tentang kerugian, mungkin ada yang belum dibayar oleh Dr. Reza, kemungkinan ya. Kemudian ditambah lagi dia terlalu lama dihukum, di penjara, ditahan ya, mulai dari penyidik di Polda Metro ya, Polda Metro sampai di kejaksaan, kemudian di persidangan. Wajar saja sih orang melakukan gugatan karena dia cukup lama ditahan. Siapa yang menahan ini? Ya itu adalah masih jaksa, hakim dari polisi dan sekarang jaksa. Kemudian itu bisa perpanjangan juga.
Nah kemudian akibat siapa dia dilakukan penahanan? Akibat, yaitu dari laporannya Dr. Reza Gladys ya kan. Jadi wajar saja dia menggugat. Tapi itu kan nanti kan yang menilai hakim di persidangan. Bang, berarti bisa dibilang sah-sah saja kita untuk meminta berapa ya, untuk imaterial kerugian imaterial, karena kan Niki merasa minta 100 itu karena dia selama 7 bulan 8 bulan ini tidak bisa mencari nafkah dan kredibilitas dan nama baiknya hancur karena laporan dari RG. Sah-sah saja meminta berapapun, 1 T atau berapapun nih Bang ya? Oh tidak, jadi tidak sesuka hati kita juga meminta. Tapi kan seperti Nikita Mirzani juga itu harus mempunyai hitung-hitungan tersendiri. Ya mungkin dia selama di dalam tahanan ada kontrak yang tidak bisa dikerjakan, misalnya katakanlah 600 juta, ya kan, ada misalnya pekerjaan yang sini 100 juta, nanti dibuktikan di persidangan. Jadi nggak bisa suka-suka hati kita menggugat. Tapi kalau ini material, sah-sah saja. Jadi ada namanya material. Material itu adalah kerugian yang sebenarnya sesuai dengan fakta, ya kan? Nah, seperti saya misalnya sebagai pengacara, ya, contohnya jasa saya 2 miliar misalnya. Tapi dikarenakan saya tersangkut kasus, ya kan, kemudian kasus ini juga abal-abal, sehingga rugi 2 miliar saya. Nah itu bisa saya gugat kepada orang yang melaporkan saya, kan begitu. Nah saya pikir Nikita Mirzani sudah punya hitung-hitungan sendiri dan pengacaranya juga sudah menghitung berapa sebenarnya kerugian sehingga muncullah angka 114 miliar begitu. Terkait sita aset dan bangunan rumah RG, sah-sah juga kan Bang? Suruh ibarat menyita dari boleh. Jadi kalau tidak terbukti Reza ini dong merasa keberatan juga bisa kan? Iya, jadi masalah terbukti atau tidak terbukti kan nanti kan setelah putusan. Jadi ketika 114 miliar ini dikabulkan, kemudian tergugat yaitu Dr. Reza Gladys tidak membayarkan, misalnya nanti nih ya putusannya itu, maka Nikita melalui pengadilan melakukan sita eksekusi. Jadi pengganti dari 114 itu. Jadi bukan kemudian 114 dibayar kemudian disita lagi asetnya, bukan begitu. Tapi 114 ini tidak bisa dibayar secara kontan, secara cash uangnya, maka dilakukan sita dengan aset-asetnya. Itu maksudnya. Begitu. Bang, tapi Niki tetap merasa itu ada perjanjian yang tadi bilang maupun lisan maupun tertulis. Emang boleh Bang perjanjian lisan? Karena kan setahu saya harus ada hitam di atas putih dan ada materai. Itulah ada landasan hukum di situ. Kalau lisan kan tidak ada, bisa diperkuat Bang. Karena Niki merasa dia bilang ada untuk uang tutup mulut itu dari bulan November 2004 sampai 2005. Itu dia yang merasa itu ada perjanjian. Cuman Reza tidak pernah merasa itu perjanjian gitu. Oh iya. Jadi perjanjian lisan itu menurut undang-undang juga diperbolehkan ya. Sepanjang bisa dibuktikan bahwa memang ada saksi yang mendengar. Jadi antara saya dengan teman-teman misalnya begitu, dengan teman media, kita berjanji ya, saya kasih uang hari ini 1 miliar misalnya kan, tolong nanti kembalikan sama saya 1,5 miliar, kira-kira 1 minggu atau 1 bulan. Nah kemudian ada saksi yang mendengarkan memang faktanya dan ditambah lagi ada rekaman, walaupun tidak tertulis itu sah. Tapi ada saksi yang menerangkan nanti di persidangan.